Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Teresa Kusumawati dengan NIM 201430048, jurusan Asuransi Syariah, kelas B semester 4. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah underwriting, yang mana tugasnya menjawab sekitar 15 soal, dan menjawabnya harus divideokan. Mungkin langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apa itu underwriting? Underwriting sendiri disebut juga dengan proses identifikasi dan seleksi risiko. Nah, seleksi risiko sendiri merupakan suatu bagian dari proses asuransi. Pertanyaan yang kedua, apa tugas pokok dari underwriting? Tugas pokok dari underwriting itu untuk menilai dan memeriksa kelayakan seorang nasabah dalam menerima manfaat asuransi. Yang ketiga, jelaskan prosedur underwriting. Di sini ada 3 prosedur dalam underwriting. Antara lain yang pertama, itu menghimpun data. Ini merupakan proses awal dari prosedur underwriting. Nah, proses yang kedua, itu penyelesaian analisa. Dan yang ketiga, mengambil keputusan. Ini merupakan proses akhir yang mana isinya itu mengenai kesimpulan. Selanjutnya, soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan equitable to the client? Equitable to the client itu salah satu prinsip dasar adalah bahwa tertanggung harus membayar sejumlah premi yang proporsional dengan tingkat resiko yang diasuransikan perusahaan. Yang kelima, soal yang kelima itu, apa sih moral hazard? Nah, moral hazard sendiri merupakan perilaku yang tidak jujur. Moral hazard dalam ekonomi menggambarkan bentuk pelanggaran etika, regulasi, dan kontrak. Soal yang keenam itu bagaimana cara menciptakan premi yang proporsional. Di sini ada 2 cara. Yang pertama itu hitung berdasarkan profil risk atau kerugian. Yang kedua, ada biaya administrasi, biaya akuisisi, dan biaya lainnya. Soal yang ketujuh itu bagaimana prosedur yang dilakukan filed underwriting. Nah, filed underwriting sendiri merupakan tahap awal atau seleksi lapangan dalam proses seleksi resiko. Seleksi itu sendiri tentang calon tertanggung dan melaporkan informasi tersebut pada formulir permintaan agar penyeleksi di kantor pusat dapat mengambil keputusan ini. Soal yang ke-8 itu, apa yang dimaksud dengan reasuransi? Nah, reasuransi itu asuransinya perusahaan asuransi. Merupakan persetujuan antara penanggung dan reasuradur di mana penanggung menyetujui untuk menyerahkan atau melimpahkan sebagian atau seluruh resiko atas suatu pertanggungan yang ditanggung kepada reasuradur. Soal yang ke-9, apa fungsi dari reasuransi? Reasuransi sendiri berfungsi untuk meningkatkan kestabilan bagian keuangan si penanggung. Nah, reasuransi juga secara tidak langsung telah memberikan jaminan tambahan ke pemegang polis. Soal yang ke-10, apa yang dimaksud dengan yearly renewable term? Yearly renewable term atau yang disingkat menjadi YRT merupakan program perlindungan tambahan yang memberikan tambahan manfaat meninggal dunia atas diri tertanggung. YRT ini bersifat tahunan dan dapat diperbarui tanpa seleksi risiko ulang hingga tertanggung berusia 64 tahun. Soal yang ke-11 itu, jelaskan tentang fakultatif obligatory treaties. Nah, fakultatif obligatory treaties itu merupakan perpaduan antara perjanjian otomatis dan perjanjian fakultatif. Aspek dari fakultatifnya sendiri hanya mengirim resiko yang diseleksi kepada reasuradur, sedangkan aspek obligatori atau wajib atau otomatisnya ialah reasuransi diwajibkan untuk menerima resiko yang dikirim kecuali jika reasuradur tidak memiliki daya tampung untuk mengcover resiko yang diserahkan. Soal yang ke-12 itu, apa sih
retensi reasuradur. Retensi sendiri merupakan suatu jumlah resiko tertentu yang ditanggung sendiri oleh perusahaan asuransi dan penjaminan atau tidak dilimpahkannya kepada perusahaan asuransi. Yang ke-13, jelaskan tentang fakultatif reassurance treaty. Fakultatif reassurance treaty atau bisa disebut dengan perjanjian fakultatif. Nah, perjanjian fakultatif ini mengizinkan reasuradur memilih resiko yang dikehendakinya untuk diterima. Selanjutnya yang ke-14 itu, apa itu catastrophe reinsurance? Nah, katastrofi ini merupakan asuransi bencana yang dibeli oleh perusahaan asuransi untuk mengurangi eksposurnya terhadap resiko keuangan dari peristiwa bencana yang terjadi. Soal yang terakhir itu, jelaskan tentang coinsurance. Coinsurance merupakan metode yang digunakan untuk membagi biaya tagihan medis antara perusahaan asuransi dan pasien. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf bila ada salah dalam menjawab pertanyaan tadi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.